Tanggal 27 November 2024 nanti itu bakal diadain nih pesta rakyat pemilihan gubernur sama wali kota. Sebagai pemilih baru, kira-kira apa nih yang harus dipersiapkan? Antara pemilu 2014 Februari dengan pilkada 27 November nanti itu ada intensitas yang berbeda. Kalau ada udah yang terdaftar di DPT dan ada juga yang belum. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilu di Kelurahan Talang Bakung, pilkada Talang Bakung itu bisa dilapor ke sekretariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terbang. Hai Sobat Tibels, balik lagi dalam channel YouTube kita SMA Negeri 13 Kota Jambi dalam podcast Altibels. Bersama saya Alicia Saputri dari kelas 12 F51. Nah Sobat Tibels, kali ini kita kedatangan tamu nih dari KPU yang diwakilkan oleh PPS Talang Bakung. Sebelumnya boleh dong abang-abang yang di sini perkenalkan diri kalian supaya Sobat Tibels yang ada di rumah tahu nih siapa abang-abangnya. Saya Agil, Muhammad Agil Zidaner, bisa dipanggil Agil. Saya PPK Kecamatan Palmerah ataupun bisa disebut kayak Panitia Pemilihan Kecamatan Palmerah. Dan ada rekan saya Panitia Pemungutan Suara PPS Talang Bakung, yang mana kan kita dalam satu kecamatan ada 6 kelurahan. Sebelumnya tujuan KPU datang ke SMA Negeri 13 Kota Jambi itu apa nih Bang? Sebenarnya kan kalau dalam kita menghitung tahapan kan kemarin baru nih dari KPU baru menerima kayak hasil dari pencalonan dari calon gubernur dan calon gubernur dan calon wali kota, yang mana kan tanggal 27 November 2024 nanti itu bakal diadain nih pesta rakyat kayak pemilihan gubernur sama wali kota. Kalau di 14 Februari kemarin itu kita bahas tentang pemilihan presiden, DPR dan DPD. Kalau ini baru gubernur dan wali kota. Jadi ini kan tentang pemilihan wali kota nih ke Bang. Saya mewakili Sobat Tibels nih dan teman-teman yang dari SMA lain juga sebagai pemilih baru, kira-kira apa nih yang harus dipersiapkan untuk pemilihan nanti? Oke, kalau pemilih baru kan berarti sebenarnya kalau pemilih ini kan konteks kata kuncinya cuma satu, kartu tanda penduduk ataupun KTP. Jadi barusan kami juga baru sosialisasi kan ke kelas. Kayak adalah saya bertanya ke kawan-kawan siswa-siswi, udah ada belum yang udah punya KTP? Dan mereka jawab, udah bang, tapi masih ada juga yang belum. Palingan kayak ya kalau yang udah berumur mencukupi apa itu kayak memenuhi syarat 17 tahun itu mungkin bisa mengurus, karena memang syarat dasarnya itu WNI dibuktikan dengan KTP. Lalu kira-kira bagaimana nih cara kita untuk bisa mendapatkan informasi tentang calon wali kota? Oke, kalau untuk informasi kita manfaatin ataupun berharap dengan sosial media ya. Kalau zaman sekarang kan memang semuanya serba digital semua. Palingan kalau untuk keputusan itu adanya bisa di search di KPU Kota Jambi ataupun di JDIH. JDIH itu yang mengatur segala semua aturan-aturan yang ada di Kota Jambi. Tapi kalau untuk perihal pencalonan ataupun siapa calonnya ataupun kapan timeline, deadline, headline-nya gitu, itu ada di Instagram. Palingan kita mainin situ, kalau enggak di kantor-kantor pejabat daerah lah, kayak di kecamatan, di kelurahan, ataupun di forum-forum RT juga kita turun ke sana. Jadi cara kita untuk mendapatkan informasi itu yang paling utama kita manfaatin media informasi, sosial media. Kira-kira menurut Abang bagaimana nih harapan Abang terhadap pilkada di tahun 2024 ini? Kalau berharapan untuk pilkada ya pasti sukses lah. Tapi sukses ini kan dalam cakupan gak rusuh. Karena konteks pemilu dengan pilkada antara pemilu
14 Februari dengan pilkada 27 November nanti itu ada intensitas yang berbeda. Kalau misalkan kalau bahasa lapangan itu kayak gini, kalau presiden kita milih orang, tapi orangnya jauh. Iya. Tapi kalau gubernur ataupun wali kota, orangnya kita tahu siapa, dekat. Oh itu orangnya, oh itu nyalon. Tapi kalau pilpres kan beda cerita. Dan maka dari itu intensitas dari beratnya di lapangan pun juga ekstra. Karena kalau misalkan sedikit curhat, pada pemilu presiden kemarin itu dalam satu TPS itu ada sekitar 300 mata pilih. Tetapi untuk pemilu kepala daerah ataupun pilkada 27 November nanti itu dinaikkan menjadi 601 TPS. Berarti otomatis bobot kerjaan segala macam lebih meningkat. Dan juga ya karena kita ini beragam, otomatis semuanya beragam juga. Jadi kayak semuanya masuk semua di situ. Semua elemen, semua ini itulah. Jadi kayak beratnya kami untuk di penyelenggara di situ. Jadi kayak seakan-akan kami itu dianggap gak bisa kerja ataupun gimana lah kayak gitu. Padahal intensitas kami itu berlebih dari yang sebenarnya harus dilakukan pada pemilu kayak gitu. Berbincang-bincang nih dengan PPK Palmerah. Sekarang mari kita fokuskan untuk PPS Talang Bakung. Oke, jadi Bang, PPS Talang Bakung ini sekretariatnya berletak di mana nih? Oke, untuk PPS Talang Bakung kan memang wilayahnya kan tingkat kelurahan, jadi letaknya di kantor lurah masing-masing. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilu di kelurahan Talang Bakung, pilkada Talang Bakung itu bisa dilapor ke sekretariat. Nah, misalkan contoh nih, ada misalkan pemilih pemula lah ya kan batas itu kan 17 tahun seperti yang disampaikan oleh rekan PPK tadi. Ya. Gimana kalau misalkan dia belum 17 tahun tetapi saat mau pemilihan udah mau 17 tahun, otomatis kan belum terdaftar nih. Caranya gampang, dia bisa melakukan perekaman di kantor camat KTP. Nah sembari itu dia bisa melapor bahwasanya bersangkutan sudah 17 tahun, tapi memang KTP-nya lagi proses penerbitan. Tetap nanti dari KPS pasti akan mencatat, oh ini daftar pemilih tambahan namanya. Jadi selain daftar pemilih tetap nanti akan diterbitkan oleh KPU, ada namanya DPTB, daftar pemilih tambahan. Nah itu bisa masuk di pilkada nanti dengan syarat dia sudah 17 tahun dibuktikan dengan KTP tadi. Nah seperti itu kalau untuk di PPS Talang Bakung. Oke, Sobat Tibas. Jadi ini nggak ada halangan lagi untuk kita memilih suara ya, Bang, untuk pemimpin di daerah kita. Jadi teman-teman yang berusia di 17 tahun yang untuk mendekati 18 tahun, jadi boleh loh untuk memilih calon pemimpin kita nanti. Bang, boleh dong satu pertanyaan lagi nih. Kira-kira ada nggak pesan-pesan dan harapan untuk siswa-siswi SMA Negeri 13 Kota Jambi nih? Baik, kalau untuk pesan dan kesan paling mengajak adik-adik semua, khususnya generasi muda lah ya, pelajar, untuk berpartisipasi aktif melakukan pencoblosan karena satu suara sangat menentukan masa depan Jambi 5 tahun ke depan. Mungkin dari rekan PPK mau menyampaikan juga pesan-pesan terakhir. Ya kalau taman sih kayak untuk pemilih pemula, ya kalian harus sadar kalian sudah bisa milih. Karena ada beberapa orang yang kayak beranggapan ya bukan bersikap cuek lah, kayak dominan. Dia tuh kayak belum sadar kalau dia tuh sudah berumur 17. Ayo kayak terus kalau misalkan berharap suksesnya pemilu cuma dari KPU, SDM di KPU gak akan sanggup. Karena seberapa banyak sih yang orang yang di KPU untuk mengakomodir satu kota Jambi ataupun satu provinsi kalau nggak sama-sama. Karena kalau misalkan memang dibebankan ke KPU nggak akan sukses. Mau bisa gimana pun pasti beranggapan curang segala macam. Tapi kalau kita semua bantu sukses kayak dari semua elemen, dari orang-orang lah ya, orang-orang yang dimanapun, ayo bantu KPU. Soalnya KPU nggak bisa sendirian. Gitu aja sih. Oke Sobat Tibas, jadi kesimpulan pada pagi hari ini, yuk kita sama-sama mensukseskan Pilkada tahun 2024 nanti, karena kitalah yang menentukan untuk pilihan pemimpin kita nanti. Mengenai Pilkada untuk tahun 2024, pemilih pemula kira-kira ada nggak nih Kak tips, rules, atau ketentuan khusus untuk kita memilih pemimpin nanti? Paling kalau untuk pemilih pemula kan pasti dia merasa, oh gimana sih cara memilih gitu kan, bingung nih datang jam berapa, terus juga apa yang dibawa gitu kan. Paling yang pertama kan rata-rata adik-adik tadi setelah masuk ke kelas itu ada
udah yang terdaftar DPT dan ada juga yang belum. Nah untuk yang terdaftar DPT menurut itu sama aja sebenarnya. Paling nanti kalau di yang belum terdaftar itu biasa datangnya jam 12 sampai jam 1. Tapi kalau udah terdaftar DPT itu biasanya dari pagi jam 8 sampai jam 11. Bawa KTP, intinya bawa KTP dengan surat undangan. Nanti H-3 itu biasanya petugas KPPS akan memberikan undangan terhadap para pemilih untuk datang ke TPS. Nah undangan dan KTP dibawalah, nanti kita mencocokkan absen, isi biasanya isi absen kan, isi absen, nunggu dipanggil oleh petugas, terus dicocokkan datanya, oke, biasanya nanti dikasih surat suara, ya karena kita 2 pemilihan jadi 2 surat suara, gubernur dan wali kota, kita buka, ya kita coblos supaya hati nurani kita mau milih mana. Ingat, dicoblosnya 1 saja, jangan 2, kalau 2 golput nanti kan. Nah 1 coblos, kita masukkan ke bilik suara, tinta, sudah selesai. Simpel aja, pasti memang karena tadi dijelaskan oleh rekan PPK juga trafficnya padat 600 orang ke TPS, paling intinya sabar aja kalau antri, karena kan yang milih bukan kita aja, paling itu aja sih tipsnya gitu. Nah Sobat Tibels, usai sudah podcast kita pada pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada PPK Palmera dan PPS Talang Bakung yang telah menyempatkan waktunya untuk berbincang mengenai pilkada nanti nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terbang. Apa nih? Nah, Raisa masuk. Oh, sabnya apa guys? Iya. Apa gue gugup-gugup? Iya. Belum lagi podcast jadi komposer kan? Sekolah memang ya. Iya, masih muda. Beda 2 tahun ini. Gimana? Batas 67 Kita November. 17. Lapornya gimana? Masuk di PT gimana? Ya gimana saya? Mengenai mengenai pilkada untuk tahun 2024, pemilih pemula kira-kira Izin kami moto juga Bu ya. Oh iya.